Ya, selamat datang kembali di materi fisika dasar. Kita akan lanjut materinya mengenai hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini diusulkan oleh George Ohm, sehingga namanya digunakan sebagai hukum gitu. Jadi Ohm menyatakan bahwa arus yang mengalir di antara dua buah titik dalam sebuah konduktor itu sebanding dengan tegangan di antara dua titik tersebut. Jadi maksudnya adalah kalau kita memiliki dua buah titik A dan B seperti ini, kita beri aliran arus di antara yang mengalir dari A ke B, itu nanti arusnya itu sebanding dengan tegangan yang diberikan gitu. Ini masih sebanding, belum sama dengan, jadi masih ada hal yang lain. Tapi setelah diteliti lagi ternyata kita butuh variabel lain yang bernama alfa supaya I ini sama dengan V yang di sebelah sini. Seperti itu. Nah, setelah diteliti lagi ternyata alfa ini adalah hubungannya dengan hambatan. Jadi 1/R seperti ini. Sehingga persamaannya berubah menjadi I sama dengan tegangan dibagi hambatannya. Seperti itu. Nah, hubungan antara arus, tegangan, dan resistor ini kita bisa bulak-balikan. Karena memang ini persamaannya mudah sekali diatur ulang gitu. Jadi kalau misalkan ya biasanya digambarkan dengan bentuk segitiga seperti ini. Di atasnya itu adalah tegangan, di bawahnya itu adalah arus dan hambatan. Jadi kalau kita mencari nilai yang di atas atau tegangan, kita tinggal hanya di bawahnya itu sejajar atau tidak. Kalau sejajar berarti dikalikan saja I dikalikan R. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mencari arus di sini, lalu kita lihat di sini V dengan R-nya itu sejajar atau tidak. Oh, ternyata tidak. Jadi nanti yang di atas dibagi yang di bawah. I sama dengan V dibagi R. Lalu R juga sama. Karena V-nya di atas dan I-nya di bawah, maka jadi V dibagi I. Ini hanya salah satu trik saja untuk bisa membulak-balikan persamaan ini sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Gitu. Jadi walaupun sebetulnya persamaan utamanya masih di I sama dengan V dibagi R. Seperti itu. Contohnya, misalkan kita punya sebuah tegangan, arus, dan resistor seperti ini. Untuk yang kasus sederhana, misalkan saya punya sebuah benda yang tadi tak dikenal gitu. Saya ingin tahu berapa nilai hambatan dari benda ini, misalkan seperti itu. Saya dapat bendanya dari Loki. Misalkan saya ingin cek menggunakan tegangan 5 volt. Benda yang tadi itu. Saya hubungkan dengan tegangan 5 volt, lalu saya ukur arus yang dihasilkannya itu berapa. Oh, ternyata 2 ampere yang dihasilkannya itu. Maka untuk mengetahui hambatan tadi itu dari benda tadi itu, ya kita tinggal V dibagi I gitu. Karena R itu adalah V dibagi I-nya. Seperti itu. Ya, nanti nilainya adalah 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Mohon maaf saya menghalangi tulisannya di sini. Saya lupa untuk mengganti di sini. Tapi bisa juga kasusnya itu ketika kita mengetahui tegangannya dan kita mengetahui nilai resistornya, kira-kira berapa sih nilai dari arusnya. Ya ini juga sama. Karena arus di sini, maka nanti tinggal V dibagi R. Seperti itu. Jadi 5 dibagi, misalkan R-nya ini adalah 1 kilo, berarti 1000 ohm. Seperti itu. Nah, walaupun ada hubungan yang linear di sini, dari awal di sini bahwa I itu dipengaruhi oleh V dan hubungannya itu linear gitu. Jadi kalau misalkan V-nya besar, maka I-nya akan ikut besar dan seterusnya. Jadi ini disebut dengan hubungan linear. Tapi ada material juga yang tidak memiliki hubungan linear. Jadi kalau yang normalnya itu adalah hubungan linear itu nanti I dan V-nya seperti ini, walaupun nanti ada faktor R yang akan membuat kemiringannya itu semakin besar atau semakin kecil. Tapi ada juga yang disebut dengan material non-ohmic itu. Jadi si hambatannya ini dipengaruhi oleh nilai tegangannya. Jadi nanti tidak lurus seperti ini, tidak linear.
tapi akan melengkung ke sebelah sana atau sebelah sini gitu. Ini hanya gambaran sederhana saja. Jadi nanti tidak semua material akan berperilaku seperti hukum Ohm gitu. Ada yang tidak mengikuti hukum Ohm. Seperti itu. Nah, untuk hukum Ohm itu sebetulnya cukup sederhana seperti itu.